Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan mengenai patogenesis dari coronavirus atau COVID-19. Bagaimana virus ini bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Diawali dengan seseorang yang batuk atau bersin yang membawa droplet yang mengandung virus. Tapi perlu ketahui bahwa virus itu gak hanya coronavirus ya. Ada banyak virus yang bisa menginfeksi kita. Kemudian virus tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Dalam saluran pernafasan ini kita punya disediain banyak alat untuk mengusir zat asing yang masuk ke saluran pernafasan kita, seperti silia, lendir, dan refleks batuk atau bersin. Jadi saat zat asing masuk ke tubuh kita, itu bisa jadi masuk terus ke dalam saluran pernafasan lebih dalam, atau dibersinkan lagi sehingga virus keluar lagi dari tubuh kita. Jadi virus bersin itu adalah hal yang bagus. Kemudian saat virus ini masuk ke dalam saluran pernafasan yang lebih dalam, yaitu alveoli. Dalam alveoli ini ada 2 lapisan sel yang melapisi alveoli, yaitu sel pneumosit tipe 1 dan sel pneumosit tipe 2. Pneumosit tipe 2 ini adalah sel yang menghasilkan surfaktan. Pneumosit tipe 1 adalah lapisan epitel untuk yang berperan besar dalam proses pertukaran O2 dan CO2 di paru. Nah, yang sel yang mempunyai reseptor permukaan yang cocok dengan virus coronavirus ini adalah sel pneumocyte tipe 2, yaitu penghasil surfaktan. Jadi ibarat kunci dan anak kunci, virus dan surfaktan ini cocok sehingga virus itu bisa menempel di dalam permukaan sel surfaktan ini, dan kemudian jika dia berhasil masuk, maka otomatis ada kegagalan, ada kerusakan, ya ada malfungsi yang bisa terjadi pada surfaktan ini. Surfaktan ini adalah berfungsi untuk menjaga agar alveoli ini tidak kolaps saat kita batuk ataupun saat kita bernafas. Nah, kemudian sel ini, virus ini akan menyuntikkan ribosom dan kemudian memperbanyak diri di dalam sel. Nah, saat virus ini menginjeksikan ataupun menginfeksi surfaktan ataupun pneumosit tipe 2, itu senjata lain datang menyerang virus tersebut, yaitu makrofag. Dan bisa jadi imunoglobin yang pernah mengenal virus ini. Jika sebelumnya virus ini sudah pernah masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, otomatis dia sudah mempunyai senjata atau imunoglobin yang tepat untuk membunuh si virus ini. Nah, jika makrofag dan imunoglobin ini menyerang, bisa 2 hal yang terjadi. Pertama, virusnya mati, atau yang kedua, makrofagnya gagal. Nah, saat makrofag gagal ini, dia akan memanggil pasukan yang lebih banyak lagi, yaitu prostaglandin, interleukin 2, interleukin 6, tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor ini gunanya sebenarnya untuk memfasilitasi makin banyaknya pasukan yang akan menyerang virus ini. Caranya adalah dengan memfasilitasi pembuluh darah di sekitar alveoli, sehingga permeabilitasnya meningkat. Saat permeabilitas meningkat, maka neutrofil pun datang. Neutrofil ini akan menyerang virus, tapi sayangnya tidak hanya
virus yang diserangnya. Ibarat bom, saat bom meledak, untuk si musuh yang akan kita bunuh, bom ini juga berisiko untuk mengenai penduduk di sekitarnya. Nah, ini juga yang terjadi dengan neutrofil yang menyerang virus. Neutrofil tidak hanya menyerang virus, tapi juga menyerang pneumocite 1 dan pneumocite 2. Nah, ini tentu saja kita ketahui bahwa pneumocite 1 berfungsi untuk pertukaran gas CO2 dan O2. Nah, jika ini diserang, otomatis akan terjadi penurunan kapasitas atau kemampuan alveoli untuk melakukan pertukaran gas. Kemudian meningkatnya permeabilitas ini juga membuat cairan yang ada di dalam pembuluh darah keluar dan mengisi ruang-ruang antar alveoli dan intra-alveoli, sehingga jadilah edema pada alveoli dan ditambah lagi surfaktan yang sedikit sehingga meningkatkan tekanan pada alveolus, dan alveolus pun saat kita batuk bisa jadi kolaps dan terjadilah akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Nah, ini bisa berlanjut pada kegagalan nafas. Makanya kita pada pasien yang dengan terinfeksi COVID-19 ini, pada ronsennya bisa kita lihat adanya ground glass opacity atau putih pada area bawah. Kemudian pada CT scan-nya bisa kita lihat ada yang konsolidasi dan crazy paving pattern karena adanya inter dan intralobular thickening atau penebalan pada inter dan intralobularnya. Kemudian pada hasil labornya bisa kita lihat bahwa saturasi oksigennya turun atau rendah. Dan kemudian pada pemeriksaan darahnya mungkin kita bisa lihat adanya limfopenia. Kemudian kita balik lagi ke saat makrofag gagal tadi, dia tidak hanya menghasilkan tumor nekrosis faktor, juga menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin ini akan juga menstimulus adanya inflamasi, tapi dia juga memberi sinyal kepada hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, kemudian juga ada interleukin 2 dan interleukin 6 yang juga memicu inflamasi dan kemudian memanggil limfosit B untuk memproduksi imunoglobin. Imunoglobin ini adalah senjata spesifik untuk membunuh si virus coronavirus ini. Nah, proses yang berlanjut inflamasi di mana-mana ini, bila berlanjut sistemik, ini akan memicu adanya vasodilatasi di seluruh tubuh atau secara sistemik. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya hipotensi. Hipotensi akan menyebabkan adanya kegagalan pada organ. Nah, pada pasien yang lebih parah, pada pasien parah yang COVID-19 ini, kita bisa temukan adanya pemeriksaan ginjal yang abnormal, liver yang abnormal, dan jika lebih parah lagi maka enzim jantung yang abnormal. Untuk saat ini yang bisa saya berikan. Jika ada kritik, saran yang saintifik akan saya terima, karena ini juga adalah sebuah proses pembelajaran dan saya masih belajar dan kita semua harus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.